Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Saya persilahkan ke kelas untuk membaca doa sebelum memulai belajar. Ayo, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum memulai, alangkah baiknya saya absen dulu. Siti Inayatullah B. Hadir, Bu. Ariskawati Dwi Putri. Hadir, Bu. Nur Halimah M. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Ada yang catat materi kemarin? Sampai rumus, Bu. Sampai rumus. Rumus, Bu. Masuk rumus. Baru sampai manfaat, Ibu. Minggu lalu Ibu bilang minggu ini belajar. Oh, berarti kita belajar rumusnya minggu ini ya. Berarti kemarin ada yang masih ingat pengertian gelombang? Bu. Ya, silahkan. Gelombang adalah getaran yang merambat, dan ketika merambat dia akan memindahkan yang namanya energi. Tetapi medianya tidak merambat. Media itu medium atau tempat perambatannya. Ya, benar sekali. Berarti kalau misalnya sudah pengertiannya, ada jenis-jenisnya dan juga sifat-sifatnya. Tapi Ibu mau tanya, masih adakah yang ingat jenis-jenis gelombang? Gelombang mekanik dan elektromagnetik. Ya, satu. Pengertian dari gelombang mekanik apa? Saya Bu. Gelombang yang memerlukan medium dan zat dan tempat untuk merambat. Ya, bagus. Gelombang elektromagnetik. Saya Bu. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Ya, benar. Kalau gelombang berdasarkan arah rambatnya dan arah getarnya, ada yang ingat? Saya Bu. Ya, silahkan. Gelombang transversal adalah gelombang yang merambat tegak lurus terhadap arah getarnya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarnya sejajar dengan arah rambatnya, terdiri dari renggangan dan repatan. Ya, benar sekali. Masih ingat gambar gelombang transversal? Masih ingat? Masih Bu. Masih. Jadi, ini adalah bentuk gelombang transversal. Satu gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Bukit dan lembah. Ini satu gelombang. Bisa juga dari bukit ketemu dengan bukit. Itu bisa juga satu gelombang. Bisa juga lembah ketemu dengan lembah. Satu gelombang. Ini gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal, rapatan, renggangan, satu rapatan terdiri dari satu gelombang. Bisa juga ini titik pusat rambatannya. Bisa juga renggangan ketemu dengan renggangan. Jadi satu gelombang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita mampu menghitung panjang gelombang dengan kecepatan gelombang. Bisa dicatat tujuannya? Ya, silahkan catat. Mampu menghitung
panjang gelombang dan kecepatan gelombang. Manfaat kita belajar gelombang pada kehidupan sehari-hari yaitu kita ambil contoh pada gelombang cahaya. Gelombang cahaya itu bisa sebagai pembangkit listrik. Itu pembangkit listrik tenaga alternatif. Gelombang cahaya juga sangat berpengaruh pada tumbuhan. Karena cahayanya bisa sangat dibutuhkan oleh tumbuhan karena untuk berfotosintesis. Ibu mau tanya, ini sudah duduk secara berkelompok? Sudah Bu. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke rumus gelombang. Karena gelombang adalah getaran yang merambat, maka semua rumus yang ada di getaran itu dimiliki oleh gelombang. Apa saja yang ada di getaran? Frekuensi. Simbolnya F. frekuensi atau F. Ada yang tahu rumusnya frekuensi? F sama dengan N per T. N per T. Selanjutnya rumus yang ada pada getaran apa lagi? Periode. Simbolnya apa? T. T sama dengan 1 per T. itu untuk perbandingannya. T per N. Selanjutnya ada perbandingan yang tadi kalian bilang. Perbandingannya salah. Perbandingan frekuensi dan periode yaitu T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, apa silakan. hubungan antara cepat rambat, frekuensi panjang, dan periode? Oh, hubungannya. Simak penjelasan Ibu selanjutnya supaya langsung kalian tahu hubungannya. Selanjutnya, karena sifat gelombang yang merambat, maka timbulnya cepat rambat ya, atau kecepatan gelombang. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang, ini simbolnya benda kalau panjang gelombang. Dalam waktu satu periode gelombang. Periode gelombang simbolnya T. Maka kecepatan gelombang dapat diukur, yaitu V sama dengan lambda per T. Sudah dicatat? Selanjutnya, karena T sama dengan 1 per F, maka cepat rambat gelombang dapat dijelaskan atau dinyatakan dalam bentuk V sama dengan lambda kali F. Sudah dicatat? Bu, Ya,
silahkan catat. Sudah tulis? Sudah Bu. Saya mau bertanya. F itu simbolnya apa? Frekuensi. Kalau N? Banyaknya atau jumlah gelombang. Ya, jumlah gelombang. Kalau T? Waktu yang ditempuh. Kan periode itu simbolnya T. T kecil itu waktu, ini simbolnya T besar kalau periode. Kalau T kecil waktu, kalau N jumlah gelombang. Kalau kita masuk ke V, apa itu V? Kecepatan gelombang. Ya, kecepatan gelombang. Kalau ini lambda? Panjang gelombang. Per apa ini tadi? Periode. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Sudah paham? Sudah Bu. Ya, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tolong dicatat ya. Satu. Suatu gelombang memiliki panjang meter dan memiliki cepat rambat yaitu 150 meter per second. Hitunglah frekuensinya. Bisa dilihat di sini ada soal yaitu suatu gelombang memiliki panjang 0,75 meter dan cepat rambatnya yaitu 150 meter per second. Hitunglah frekuensinya. Panjang gelombang itu simbolnya kita ketahui yaitu lambda sama dengan 0,75 meter. Sedangkan cepat rambat gelombang simbolnya apa tadi simbolnya? Cepat rambat gelombang? V. V sama dengan 150 meter per second. Ditanyakan frekuensi. Simbolnya F. Selanjutnya penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus F sama dengan N per T. Tetapi kita memiliki lambda dan juga kecepatan. Berarti rumus yang bisa digunakan yang memiliki lambda dan kecepatan yaitu P sama dengan apa? Lambda per T kali F. Nilai kecepatan yaitu 0,75. Oh salah. 150 ya. Kecepatan imiran tuh. Nilai kecepatan yaitu 150. Sedangkan nilai lambda yaitu 0,75. Ditanyakan frekuensi. Kita tulis frekuensi saja. F sama dengan ini ditarik ke sini 150 per 0,75. Jadi kita dapatkan hasilnya 200. Bisa dicatat jawabannya? Sudah menulisnya? Sudah Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait soal? Tidak Bu. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ibu harap
Kalian bisa menjawabnya tanpa ibu tanya jawabannya. Bisa ditulis. Contoh soal yang kedua. Jika dalam waktu 0,016 second terbentuk 4 gelombang, maka yang ingin ditanyakan adalah hitunglah periode gelombang yang terbentuk. Kita sudah melihat, diketahui di sini ada waktu, terus ada jumlah gelombang, terus yang ditanyakan periode gelombang. Ada yang mau menjawab? Silakan. Yang lain sudah paham? Sudah? Bisa dijelaskan? Kalau T itu apa? Periode. Baik, duduk. Terima kasih. Saya jelaskan sedikit. Diketahui T kecil. Ini waktunya. Penyelesaiannya kita bisa ambil rumus periode, karena yang ditanyakan periode gelombang yang terbentuk. Masukkan nilainya, lalu dapat nilainya. Bagus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soalnya bergambar. Anak-anak bisa contoh? Soalnya langsung saja. Jika jarak AB sama dengan 120 cm, ditempuh dalam waktu dalam waktu 0,04 second
Yes. Amplitudenya B. Lambdanya atau panjang gelombangnya. C. Kecepatan atau simbol V. Dan D. Frekuensinya dengan simbol E. Ibu, Ya, bagaimana rumusnya amplitudo? amplitudo ini kan sama yang akan dijawab. Jadi kita langsung saja jawab sama-sama. Amplitudo itu paling ujung ke titik setimbang. Kita di atas mempunyai 8 cm. Amplitudo simbolnya A. Sama dengan 8 cm. Dibagi 2 karena paling ujung ke titik setimbang. Dibagi 2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Pintar. 4 cm. Selanjutnya bagian B. Kita mencari panjang gelombang dengan simbol lambda. Kita melihat soalnya jika jarak AB sama dengan 120 cm. Jarak AB sama dengan 120 cm. Kita harus hitung berapa gelombang yang di atas. Satu gelombang kita bisa hitung dari bukit ke lembah. Kita bisa hitung sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jumlah gelombang ada 3. 3 lambda sama dengan 120 cm. Lambda sama dengan 120 Per 3. per 3. Hasilnya 40 cm. Tetapi satuan panjang gelombang berapa satuannya? Meter. Jadi kita ubah dari cm ke meter, berarti 0,4 meter. Ada yang bisa jawab bagian D sebelum kita masuk ke bagian C? Saya, Bu. Bagian D. D. Silakan. Sudah. Selanjutnya ada yang bisa jawab bagian C? Saya, Bu. Ya, silahkan. Langsung saja. Sudah? Ibu. Terima kasih. Ini jawabannya sudah betul. Ini juga sudah betul. Kita berlanjut. Ibu punya LKPD yang akan dibagikan. Ibu ingin kalian berdiskusi. Ini contoh LKPD-nya. LKPD-nya itu mengamati gelombang. Langkah kegiatannya bisa kalian baca. Yang pertama, perhatikan 3 gambar gelombang yang di bawah ini yang kalian amati ya. Lalu masukkan hasil pengamatan kalian ke dalam tabel yang telah disediakan. Di belakang LKPD itu yang gambarnya itu ada lembar kegiatan. Selanjutnya, lakukan pengamatan secara teliti dan lakukan secara berkelompok.
Dan yang keempat, jawab pertanyaan yang berkaitan dengan gambar gelombang tersebut. Ada yang ingin ditanyakan sebelum memulai menjawab? Ibu, dihitung panjang gelombang yang ada di gambar. Ya, dihitung. Karena dalam tabelnya yang dicari itu frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Sampai sini paham? Paham, Bu. Silahkan kerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke Ibu. Ya, Bu, silahkan dikerjakan. Bagaimana nih? Sudah dimengerti? Ya, Bu. Kalau gambar pertama, Sudah, Bu. gambar kedua, Sudah, Bu. gambar ketiga. Sudah, Bu. Nanti Ibu akan tunjuk kalian satu-satu untuk mengerjakan masing-masing satu orang satu gambar. Ibu, ini satuannya ditulis. Iya, ditulis. Setiap menulis jawaban harus disertakan satuannya. Ini 0,5. Apa lagi satuan periode? S. Kalau panjang gelombang M. Kalau kecepatan gelombang M per S. M per S toh. Jadi bagaimana pengaruh waktu terhadap ketiga gambar tersebut? Sudah beda. Ibu, selesai gambar pertamaku. Mau jawab? Mau. Ya, silahkan. Bu, selesai nih. Selesai? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya gambar kedua. Saya, Bu. Ya, silahkan. Sudah, Bu? Sudah? Makasih. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya gambar yang terakhir yaitu gambar ketiga. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya.
Kasih. Salaman sama ini. Ih. Diskusinya masih berjalan atau sudah selesai? Sudah selesai? Saya ingin perwakilan dari kelompok kalian berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerja yang telah kami lakukan, pada gambar pertama frekuensinya 0,5, periode 2S, panjang gelombang 6, kecepatan gelombang 3. Pada gambar kedua frekuensi 0,42, periode 2,4, panjang gelombang 4,8, kecepatan 2. Pada gambar ketiga frekuensi 0,37, periode 2,7, panjang gelombang 4 dan kecepatan 1,48. Bagaimanakah pengaruh waktu terhadap ketiga gambar tersebut? Pengaruh waktu ternyata mempengaruhi gelombang. Semakin banyak gelombang maka waktu lebih lama. Apakah panjang gelombang dihasilkan memiliki hasil yang sama atau berbeda? Beda, karena panjang gelombang bergantung dengan panjang tali dan banyaknya gelombang. Semakin sedikit gelombang memiliki panjang gelombang yang besar. Bisa dilihat dari percobaan di atas. Gelombang manakah yang memiliki nilai kecepatan tertinggi? Gelombang 1, karena panjang gelombang dipengaruhi oleh frekuensi atau periode dan panjang gelombang. Buatlah kesimpulan dari percobaan di atas. Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa waktu yang ditempuh setiap gelombang dipengaruhi oleh banyak gelombang. Panjang gelombang dipengaruhi oleh banyaknya gelombang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jawaban yang telah diberikan sudah bagus, karena sebagaimana pada soal yang pertama, yaitu bagaimanakah pengaruh waktu terhadap ketiga gambar tersebut. Dan jawabannya, semakin banyak gelombang yang dibentuk memerlukan waktu yang lebih lama. Ya, itu jawabannya sudah benar. Tapi Bu mau tambahkan sedikit, karena dilihat dari periode gelombang berbanding lurus dengan waktu tempuh gelombang dan berbanding terbalik dengan frekuensi gelombang. Sedangkan jawaban yang nomor 2, apakah panjang gelombang yang dihasilkan memiliki hasil yang sama atau berbeda? Ternyata jawabannya berbeda. Benar. Lalu gelombang manakah yang memiliki nilai kecepatan yang tinggi? Yaitu gelombang pada gambar pertama. Ya. Jawabannya juga sudah benar dan kesimpulannya juga sudah benar. Di mana berdasarkan permasalahan yang Ibu berikan, maka dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh di setiap gelombang dipengaruhi oleh banyaknya gelombang. Semakin banyak gelombang, waktu tempuhnya semakin lama. Sementara panjang gelombang dipengaruhi oleh banyaknya gelombang. Semakin sedikit gelombang yang dibentuk akan menyebabkan panjang gelombang yang semakin besar. Maka akan dipengaruhi terhadap kecepatan gelombang yang dimiliki oleh gelombang itu sendiri. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong ketua kelas, saya persilahkan. Sebelum kita pulang, mari kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.